Welcome to channel Hamzah Tatua. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita semua. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah novel karya Oscar Wilde yang berjudulkan The Picture of Dorian Gray atau Lukisan Dorian Gray. Menurut saya novel ini sangat keren karena novel ini mengandung penyatuan antara naskah drama, pelajaran moral, dan juga keindahan sastra. Novel ini juga pernah dinobatkan sebagai novel terbaik yang ditulis dalam bahasa Inggris pada abad ke-19. Nah, dalam novel ini tertuliskan setiap kita memiliki sisi malaikat dan sisi setan dalam diri. Novel ini mengajarkan kita tentang bahaya laten dari perbuatan tercela kepada jiwa manusia yang sejatinya suci. Dunia selalu memuja penampilan luar. Sejatinya dunia digerakkan oleh jiwa-jiwa yang baik, yang tenang, dan jiwa yang bersahaja. Walaupun kadang jiwa-jiwa tersebut bersembunyi dalam wajah yang buruk rupa. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum saya memulai cerita tersebut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Novel dibuka dengan Basil Hallward yang sedang melukis potret Dorian Gray, dan di sana juga ada Lord Henry Wotton yang sedang melihat mereka berdua. Nah, Lord Henry Wotton inilah yang menyuntikkan racun duniawi kepada Dorian Gray dan juga mendorong Dorian Gray agar untuk terus-menerus mencari sensasi baru dalam kehidupan dan untuk meminum kesenangan dunia. Nah, Basil Hallward dan Lord Henry Wotton ini mereka berdua sama-sama teman dari Dorian Gray. Dalam novel tersebut, Basil Hallward dijelaskan bahwa Basil Hallward tersebut adalah seorang pelukis terkenal pada masa abad tersebut, dan Lord Henry Wotton ini adalah seorang pemuda yang memuja kenikmatan dan memandang dunia secara kehidupan ini dengan cara pandang yang sinis dan juga cara pandang yang skeptis. Pada suatu sore, Dorian ingin melihat sebuah teater yang berada di tengah kota. Dorian melihat pertunjukan teater Romeo dan Juliet, dan Dorian kagum dengan pemeran Juliet di teater tersebut yang dimainkan oleh Sybil Vane. Dorian berkata bahwa Sybil Vane seorang gadis berusia 17 tahun dengan wajah seindah bunga, kepala secantik Dewi Yunani yang dihiasi oleh rambut coklat bergelombang, kedua matanya yang ungu serta bibir yang menyerupai kelopak mawar, dan orang berhati iblislah yang tega menyakitinya. Dorian Gray sangat kagum dengan penampilan Sybil Vane. Singkat cerita, Dorian dan Sybil Vane pun jadian dan mengikat tali hubungan. Nah, karena itu Dorian Gray mengajak Basil Hallward dan Lord Henry Wotton untuk menonton teater pada minggu yang akan datang. Nah, ketika minggu yang akan datang tiba, Dorian Gray dan Lord Henry Wotton beserta Basil Hallward lalu pergi ke teater tersebut, dan Lord Henry Wotton, Basil Hallward, dan Dorian Gray menunggu untuk melihat pertunjukan dari Sybil Vane. Namun pertunjukan Sybil Vane kali ini sangatlah tidak bagus. Setelah pertunjukan selesai, Dorian menemui Sybil Vane di belakang panggung dan mengutarakan kekecewaan terhadap Sybil Vane dan memutuskan mengakhiri hubungan Sybil Vane. Karena itu, Sybil Vane pun frustasi dan melakukan bunuh diri. Di sisi lain, Dorian yang melihat lukisan dirinya terkejut melihat lukisan tersebut sedikit berubah ekspresi dan terdapat kerutan hitam di wajah. Dorian menyadari bahwa doa yang dia ucapkan terkabulkan dan lukisan tersebut akan menanggung beban hasrat dan dosanya, dan lukisan akan rusak oleh kerut-kerut penderitaan setelah beberapa lukisan itu semakin terlihat tua dan juga keji. Setelah beberapa tahun, karena Dorian melihat lukisan tersebut semakin tua dan semakin keji, Dorian Gray pun mengundang Basil Hallward untuk pergi ke rumahnya dengan tujuan ingin menunjukkan lukisan tersebut. Sesampainya di rumah Dorian Gray, Basil Hallward langsung disambut oleh Dorian Gray, lalu diajaknya masuk ke dalam loteng. Lalu Dorian Gray menunjukkan potret lukisan dirinya yang dilukis oleh Basil Hallward yang sangat mengejutkan. Bagi Basil Hallward adalah lukisan tersebut menjadi semakin keji dan menjadi tua serta keriput. Namun tiba-tiba saja Dorian Gray menjadi sangat benci dengan orang yang melukis dirinya, yaitu Basil Hallward. Di tengah hatinya yang merasa benci, Dorian melihat pisau di atas meja, lalu diambil pisau itu dan disukan tepat di pembuluh nadi di belakang telinga. Alhasil, Basil meninggal dunia. Namun, Dorian Gray bingung mau diapakan mayat Basil ini. Lalu Dorian menemui temannya Alan. Alan ini adalah seorang ahli kimia.
Dorian meminta Alan agar dapat menghilangkan mayat Basil Hurwitz ini dengan bahan-bahan kimianya. Pada awalnya Alan tidak mau, tapi setelah Dorian Gray mengancam dan juga membujuk, akhirnya Alan mau membantu Dorian. Lalu Alan pun melakukan pekerjaan yang diminta Dorian. Dorian hanya menunggu Alan di luar ruangan. Setelah 5 jam, pekerjaan Alan ini selesai dan Dorian masuk ke ruangan tempat mayat Basil Hurwitz tersebut. Di ruangan itu, Dorian tidak melihat mayat Basil Hurwitz, hanya mencium bau menyengat dari bahan-bahan kimia. Lalu beberapa hari setelah itu, Dorian Gray mendapat kabar bahwa Alan meninggal dengan cara bunuh diri. Ya, mungkin Alan merasa depresi setelah melakukan pekerjaan itu. Singkat cerita, Dorian ini pun merasa bingung kenapa ini semua terjadi pada dirinya. Pada suatu hari, Dorian masuk ke dalam loteng secara diam-diam dan melihat potret lukisannya. Pakik kekecewaan dan kejengkelan keluar dari bibirnya. Pandangannya berkeliling mencari-cari dan dilihatnya pisau yang dulu dibuat untuk menikam Basil Hurwitz. Di dalam benak, Dorian Gray berkata, pisau itu telah menghabisi pelukisnya, maka pisau itu pun yang akan menghabisi karyanya. Lalu Dorian Gray mengambil pisau itu untuk menikam lukisan kanvas itu. Terdengar suara teriakan begitu menyayat hati dan pedih, sampai membuat para pelayan dan para kusirnya keluar dari kamarnya. Lalu para pelayan dan para kusir mengecek loteng, diketuk pintu loteng tersebut, namun tidak ada jawaban. Lalu kusir dan pelayan tersebut naik ke atap, melewati balkon, dan masuk lewat jendela. Terlihat lukisan potret majikannya yang masih tampan dengan segala keindahannya, dan terbaring sosok mayat dengan pisau menancap di jantung orang itu. Namun, para kusir dan pelayan tidak mengenali siapakah mayat yang mengerut keriput dan buruk rupa. Mereka tidak tahu itu mayat siapa, sampai akhirnya mereka mengenali bahwa mayat tersebut adalah mayat majikannya, yang karena mayat tersebut menggunakan cincin milik Dorian Gray. Nah, itulah cerita dari novel Dorian Gray. Terakhir, saya Hamzah. Sampai jumpa.